tiba-tiba jalurnya udah ketutup, larilah kemari. Pak, saya ambil video dulu Pak. Ini karena orugan ya, orugan yang di lahan Pak Effendi ya, limbah pembuangan PT ABC, aliran airnya tertimbun sehingga airnya turun ke bawah ke rumahnya Bu Dina. Baik, sekarang kita bersama Bapak Emon yang lahannya terkena dampak orugan tanah PT ABC ya. Selamat sore Pak Emon. Sore. Bisa diceritakan Pak tentang tertimbunnya aliran air sehingga menyebabkan air mengalir ke lahan Bapak ya? Ya, dulunya ada gorong-gorongnya ada jalur air. Jalur airnya itu ketutup sama timbunan tanah dari PT ABC. Nah sekarang larinya ke tempat saya, ke bangunan saya. Bangunan saya hancur semuanya, sampai kamar mandi hancur. Semuanya hancur, udah berangkal semua ini, udah di bawah. Nah jadinya ya bagaimana ini pihak pertanggungjawaban entah dari PT atau dari yang menguruk, kan bagaimana gitu loh pertanggungjawabannya. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kemari sama sekali. Dari mulai yang nguruk sampai yang menyediakan tanah gitu. Yang mempercayakan ngaruk di sini Pak ya? Iya. Tadi sih saya udah konfirmasi dengan Pak Dadang Goci ya, Dadang Goci terkait dengan adanya urugan tanah yang ada di sini. Iya, di atas. Beliau mengatakan untuk arugan di sini memang tidak ada hubungannya dari PT ABC gitu. Karena dia meminta langsung ke PT ABC untuk mengaruk lahan yang ada di sini begitu. Oke. Saya juga istilahnya ingin tahu apa kejelasannya di lapangan sini seperti apa dan gimana ya Pak ya. Iya. Bisa Bapak ceritakan dari awal semenjak Bapak tahu-tahu tanah ini udah ada teruruk gini Pak ya. Iya. Dari awal Pak. Nah awalnya memang tanah itu punya saya sudah jual ke orang gitu. Tetapi pengurukan pertama itu masih tanggung jawab saya, karena belum percaya SPPT. Nah setelah sekarang sudah percaya SPPT, itu bukan tanggung jawab saya. Dengan pengurukan tanah ini tidak ada pelaporan ke saya. Akhirnya imbasnya kenalah ke saya, bangunan saya hancur. Gitu. Bapak waktu itu kejual ke siapa Pak? Ke Pak siapa? Saya jual ke Pak Effendi. Pak Effendi ya. Iya, Pak Effendi. Jadi waktu masih Pak Effendi sama saya masih tanggung jawab saya karena belum percaya SPPT. Setelah dia percaya SPPT berarti sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Gitu. Tapi pengurukan ini tidak ada pelaporan ke saya. Kan kalau ada pelaporan ke saya kemungkinan besar saya juga standby di sini dan menjaga supaya tidak kena imbas. Mempersiapkan Pak ya. Iya, mempersiapkan diri supaya tidak kena imbas. Gitu. Nah sekarang saya nggak ada, terus saya kena imbasnya. Gitu. Jadi bingung kan sekarang saya. Yang mau diminta pertanggungjawaban siapa? Kalau dari pihak Pak Effendi sendiri Bapak sudah bicara? Kita sudah kirimkan berkali-kali videonya, voice note-nya, tapi tidak ada tanggapannya Ke pihak Pak Effendi-nya. Ya, Pak Effendi membalikan kepada wakil kepala desa, bilangnya, oh itu bertanya sama Pak Dadang aja. Tapi sampai detik ini Pak Dadang tidak ada etiket baiknya. Untuk konfirmasi ke Bapak ya? Konfirmasi ke kita bagaimana keadaannya sampai terjadi begini gitu kan. Ya harusnya kan ada etiket baik lah gitu. Gimana? Baik, itu penuturan dari Bapak Emon selaku pemilik lahan yang terkena imbas ya. Dan ini kita dengan Ibu Dina ya. Iya. Gimana Bu? Bisa diceritakan Bu tentang lahan Ibu yang kena timbun ini? Ya gini, sebelumnya Pak Fendi itu WA ke saya, Pak Dadang Goci bilang itu ada PT mau buang tanah, tapi beliau tidak bilang tanah itu dari mana asalnya. Oke, terus saya bilang oke, tapi saya harus minta izin dulu sama pengacaranya PT, izin, karena walaupun bukan punya saya, tapi kan ya dari awal mualalnya kalau apapun saya kan dikasih izin boleh menguruk. Ternyata kan ini sudah saya lepas, saya udah lepas tangan. Saya pun sebenarnya nggak pernah tahu kalau SPP itu sudah pecah sejak 2021. Saya baru tahunya itu sekitar 2 bulan yang lalu ketika saya dipanggil UPT Jonggol. Baru di situ saya kaget, seharusnya udah bukan tanggung jawab saya. Karena waktu mau
beliau kan suka nanya, kok Bu belum diselesaikan? Pasang dulu beronjongan, pinggir kalinya ditinggikan, sama di pinggir saya, jadi saya nggak kena imbasnya. Saya sudah berulang kali ngomong kayak gitu Pak. Jadi kalau begitu saya datang dengan suami saya, ini gunung pindah dari mana begini tingginya? Waduh. Baik Ibu Dina, kira-kira harapan Ibu Dina sama Pak Emon dengan adanya urugan ini Pak ya, yang mengimbas, yang menutup saluran air, itu seperti apa? Saya minta tanggung jawabnya. Aduh, udah hancur lebur semua. Dan yang saya lebih beruntung lagi Puji Tuhan, ini saya punya tenda cadangan. Kalau nggak saya mau tidur di mana? Mas saya harus tektokan Jakarta Giri Jaya setiap hari. Ya nggak Jauh, Bu, ya? mungkin. Iya. Jadi ujung ke ujung Bu ya? Waduh. Ini aja Pak. Ini tanah yang di sini ini tadi pagi jam 3:30 pagi saya yang ngeluarin dari dalam. Aduh, stres saya. Oh sempat masuk ke sini Bu ya? Ini saya buang ke sini semua 3:30 pagi saya. Mana ini kan saya kan jadi Bapak kelihatan kan agak bengkak. Saya ini kan kanker payudara. Jadi semua ini saya tidak boleh menggunakan tangan kanan. Tapi gimana pun saya kan nggak bisa ngangkat satu tangan. Betul. Oh nggak mau, bengkak, oh udah sampai keringet dingin Pak. Ya pertanggung jawabannya aja. Saya Baik. nggak tahu ini gimana. Pokoknya saya minta pertanggung jawabannya ini bagaimana gitu aja. Baik Ibu Dina dan Pak Emon, dan dengan adanya pertemuan ini kita ada solusi Pak ya. Iya. Solusi dari apa, semua ada sebab akibat Pak ya. Iya. Tidak mungkin ada seperti ini kalau tidak ada Iya. penyebabnya begitu. Ya. Kita harapkan yang terbaik Pak ya. Iya. Dan nanti kita insya Allah Itu jauh jaraknya. Nah sekarang Ponceri jadi pindah ke sebelah kanan. Sebelah kanan? Iya, jadi ini airnya lari sini. Oh Harusnya iya. dia ke sana gitu. Tadinya pembuangan sebelah sini Pak ya. Pembuangan sebelah sini. Pembuangan sebelah ini karena Iya. ketutup jadi pembuang air jadi ke sini. Sini. Ah. Jadi kan jatuhlah ke situ ya Pak ya. Iya. Ah, ya. Sekarang yang takutnya dia turun yang bagian atas, imbasnya kampung sebelah, sudah tegurnya ke saya. Ah betul betul.